Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh misteri untuk Anda sekalian, pendengar setia kisah misteri di Shyflash Channel, serta para pembaca yang cerdas di shyflash.com. Selamat datang kembali di rentang malam yang kelam, di mana bayangan menari-nari dan bisikan gaib merayu untuk didengar. Pada episode kali ini, kami akan mengajak Anda menyelami sebuah kisah nyata yang bermula dari sebuah penolakan, namun berakhir dalam teror yang mencekam. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap senyuman, mungkin tersimpan sebuah dendam, dan di balik setiap pemberian, bisa jadi terselubung sebuah kutukan. Mari kita nyalakan lilin penuntun, karena malam ini, kita akan memasuki sebuah lorong waktu di mana cinta dibalas dengan santet, dan keberanian dijawab dengan teror. Sebuah kisah tentang sebuah hadiah yang tidak pernah diinginkan, dari seorang dukun yang sakit hati. Duduklah yang dekat dengan orang tercinta, pastikan pintu dan jendela Anda terkunci rapat, karena apa yang akan Anda dengar malam ini, mungkin akan membuat Anda berpikir dua kali sebelum menolak permintaan siapapun. Mari kita mulai. Udara di Jakarta malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Langit kelam tanpa bintang, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin dibagikan pada manusia. Saya, Maya, duduk di dalam mobil rental butut, jari-jari gemetar mencengkeram kemudi. Di kursi penumpang, sebuah kotak kardus coklat sederhana tergeletak. Tampak biasa saja, tapi saya tahu, isinya bukan barang biasa. Kamu yakin mau mengantarkan ini sendiri? Suara kakak saya, Rina, dari telepon terdengar cemas. Aku punya firasat buruk, Maya. Sejak kotak itu masuk ke rumah, udara jadi dingin. Saya menarik napas dalam. Ini titipan atasan, Rin. Pak Hendra bilang ini penting untuk keponakannya di Sukabumi. Cuma antar paket, kok. Tapi kata-kata itu terasa kosong di mulut saya sendiri. Sejak pagi, ketika Pak Hendra, bos di kantor ekspedisi tempat saya bekerja paruh waktu, menyerahkan kotak itu dengan wajah pucat dan tatapan menghindar, sesuatu sudah terasa salah. Tangannya dingin seperti es saat menyentuh jari saya. Dan ada bau aneh yang menyertainya, aroma anyir seperti darah tua bercampur bunga melati yang terlalu harum, mirip bunga di pemakaman. Perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi seharusnya memakan waktu 3 jam. Tapi malam ini, jalanan terasa lebih panjang. Lampu jalan beberapa kali berkedip aneh. Di kaca spion, sesekali saya melihat bayangan hitam duduk di kursi belakang. Tapi ketika saya menoleh, tidak ada apa-apa selain kotak itu. Pukul 11 malam, saya akhirnya sampai di alamat yang tertera, sebuah rumah panggung kayu di pinggir hutan kecil, terpisah dari keramaian desa. Rumah itu berdiri sendirian, dikelilingi pohon-pohon beringin yang dahannya menjulur seperti tangan-tangan yang ingin meraih sesuatu. Tidak ada lampu yang menyala, hanya cahaya bulan purnama yang menerpa atap genting dengan sinar keperakan yang tidak menenangkan. Saya turun dari mobil, kotak kardus itu saya peluk erat. Dinginnya merambat melalui kardus, menusuk tulang rusuk saya. Sejak kecil, saya memiliki indera keenam, warisan dari garis keturunan ibu yang konon memiliki darah paranormal. Malam ini, indera itu berteriak keras. Sesuatu di dalam rumah ini tidak beres. Bukan sekadar tidak beres, tapi jahat. Pintu kayu rumah itu berderit terbuka sebelum saya sempat mengetuk. Seorang pemuda kurus dengan mata cekung dan rambut acak-acakan berdiri di baliknya. Dia mengenakan kaos oblong lusuh dan celana training. "Reza?" tanya saya, mencocokkan dengan foto yang diberikan Pak Hendra. Dia mengangguk, tapi matanya tidak melihat saya. Tatapannya tertuju pada kotak di tangan saya, penuh dengan ketakutan yang mendalam. "Dari Pak Hendra," suaranya parau. "Iya," katanya, "ini untuk." "Saya tahu untuk apa," potongnya cepat. Dia mengambil kotak itu dengan gemetar, lalu tiba-tiba mendorong saya masuk. "Masuk, cepat." Saya hampir tersandung ambang pintu. Begitu masuk, aroma yang selama ini hanya samar-samar kini memenuhi hidung saya. Darah, keringat ketakutan, dan sesuatu yang manis membusuk.
Rumah itu sendiri terasa hidup. Dinding-dinding kayunya berdetak pelan, seperti jantung raksasa yang sedang sekarat. Udara dingin bergerak melingkar, meski tidak ada jendela yang terbuka. Kamu harus membantu, bisik Reza, tangannya mencengkeram lengan saya dengan kuat. Dia semakin parah. Siapa? Tanya saya, meski hati saya sudah tahu jawabannya. Adik saya, Lestari. Dia menarik saya melalui lorong sempit yang gelap. Dari ujung lorong, terdengar suara. Bukan tangisan atau teriakan, tapi sesuatu yang lebih mengerikan. Suara mendengkur rendah, seperti binatang yang terluka, diselingi tawa kecil yang tidak wajar, tawa yang penuh kegilaan dan penderitaan. Kami berhenti di depan sebuah pintu kamar yang terkunci dari luar dengan 3 gembok besi. Dari celah bawah pintu, cahaya lilin berkedip-kedip, dan bau anyir darah semakin kuat. Sejak seminggu lalu, sejak paket pertama datang, Reza terisak, dia berubah. Awalnya hanya demam, lalu mulai bicara sendiri, dan sekarang, suaranya bukan lagi suaranya. Saya menempelkan telinga ke pintu. Dari dalam, terdengar bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak saya kenal, cepat dan penuh kebencian. Lalu tiba-tiba, sebuah suara serak yang jelas-jelas bukan suara perempuan muda berusia 20 tahun. Yang lain sudah datang? Baik, biar ku sambut dia. Reza menarik saya mundur, wajahnya pucat pasi. Dia tahu kamu di sini. Bagaimana dia bisa tahu? Jantung saya berdebar kencang. Tangan kanan saya secara refleks meraih kalung yang selalu saya kenakan, sebuah keris kecil dari perak, warisan leluhur dari garis ibu. Keris itu terasa hangat, hampir panas. Pertanda buruk, buka pintunya, kata saya, suara saya lebih tegas dari yang saya rasakan. Tapi, buka, kalau tidak, apapun yang ada di dalam akan keluar dengan caranya sendiri. Dengan gemetar, Reza membuka gembok satu persatu. Bunyi setiap gembok yang terbuka seperti palu godam menimpa ketenangan malam. Ketika gembok terakhir terbuka, pintu itu terbuka sendiri dengan hentakan keras. Dan di sana, dalam cahaya lilin yang menari-nari, saya melihatnya. Lestari duduk bersila di tengah kamar, tubuhnya kurus seperti hanya tinggal kulit pembungkus tulang. Rambutnya yang dulu hitam lebat kini rontok di sekelilingnya seperti sarang laba-laba. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya, 2 lubang hitam pekat tanpa putih, tanpa pupil, hanya kegelapan yang tak berujung. Dia menoleh ke arah saya, dan mulutnya meregang dalam senyuman yang tidak mungkin dilakukan oleh rahang manusia, terlalu lebar, terlalu penuh gigi tajam yang berjejal. Ah, suara itu keluar dari mulutnya. Tapi jelas bukan suaranya. Suara berat, bergema, penuh kemenangan yang jahat. Yang dari darah penyapu kegelapan. Ki Gentur menyambutmu. Nama itu, Ki Gentur, menggantung di udara seperti racun. Dan sebelum saya sempat bereaksi, Lestari, atau apapun yang mengendalikannya, melompat ke arah saya dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Pertarungan pertama saya dengan kegelapan baru saja dimulai. Tubuh Lestari yang kurus itu melayang di udara seperti boneka yang diikat tali tak terlihat. Cakar-cakar panjang, kuku jarinya yang telah tumbuh seperti pisau, menyambar ke arah wajah saya. Saya berhasil menghindar tepat waktu, merosot ke lantai kayu yang dingin. Keris perak di leher saya sekarang bergetar begitu keras hingga saya bisa mendengar dengung rendahnya. Lari, Maya, teriak Reza dari belakang. Tapi suaranya terdengar jauh, seperti terhalang oleh tirai tak terlihat. Saya tidak bisa lari. Sesuatu telah mengunci pintu kamar itu. Angin dingin berputar membentuk pusaran kecil di sekitar kami,
mengangkat rambut Lestari yang rontok dalam tarian mengerikan. Kamu pikir bisa melawan? Suara itu mendesis dari mulut Lestari. Kamu hanya manusia, daging dan darah. Ki Gentur telah memberiku kekuatan. Saya bangkit, tangan memegang keris perak. Keluar dari tubuhnya, tawa bergema memenuhi kamar kecil itu. Lestari memutar kepalanya dengan sudut yang tidak wajar, hingga wajahnya hampir sepenuhnya menghadap ke belakang. Mengapa? Dia cantik, dan dia milikku sekarang. Hadiah untuk penolakannya. Dengan gerakan tiba-tiba, Lestari menyerang lagi. Kali ini lebih cepat. Saya mengangkat keris, dan ketika cakarnya menyentuh bilah perak, percikan api biru kecil menyala. Lestari menjerit, suara ganda, suara perempuan muda yang ketakutan dan suara laki-laki yang marah. Penyapu kegelapan, raungnya. Keturunan itu masih ada, saya tidak tahu apa maksudnya. Yang saya tahu, keris ini adalah satu-satunya senjata saya. Saya maju, menusukkan keris ke arah dada Lestari. Tapi dia menghindar dengan lentur, tubuhnya membungkuk seperti karet. Bodoh, bisik suara itu tepat di telinga saya. Saya berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu datang dari mana-mana. Dari dinding, dari langit-langit, dari bayangan di sudut kamar. Ki Gentur ada di mana-mana. Ki Gentur adalah bayangan di balik cahaya. Ki Gentur adalah bisikan di tengah kesunyian. Lestari tiba-tiba kejang-kejang. Tubuhnya melengkung ke belakang, mulutnya terbuka lebar, dan dari dalam tenggorokannya keluar asap hitam pekat. Asap itu membentuk wajah laki-laki tua dengan mata merah dan senyum tanpa gigi. Wajah itu mengapung di udara, memandang saya dengan kebencian yang mendalam. Kamu ingin menyelamatkannya? Wajah asap itu berkata. Maka berikanlah dirimu sebagai gantinya. Saya mengacungkan keris. Saya tidak menukar siapapun. Mulia, ejeknya. Tapi kesucian tidak akan bertahan di dunia ini. Lihatlah. Asap itu menyebar, membentuk gambar-gambar di udara. Saya melihat Lestari beberapa bulan lalu, cantik, tersenyum, dengan mata yang bersinar. Dia sedang berjalan di pasar, membawa keranjang belanja. Lalu seorang laki-laki tua muncul, sama dengan wajah di asap, tapi dalam wujud fisik. Ki Gentur. Dia mendekati Lestari, mengatakan sesuatu. Lestari menggeleng, wajahnya takut. Dia berbalik pergi. Ki Gentur tersenyum. Senyum yang membuat darah saya membeku. Gambar berubah. Sekarang Lestari di rumahnya, menerima paket kecil. Sama seperti kotak yang saya antar malam ini. Dia membukanya, isi paket itu adalah boneka kain kecil yang menyerupai dirinya, dengan rambut asli di kepalanya. Lestari menjerit, melempar boneka itu. Tapi sudah terlambat. Malam itu, dia mulai berubah. Gambar-gambar itu memudar. Wajah asap kembali ke bentuknya. Dia menolak cintaku. Maka aku berikan hadiah yang pantas. Kegilaan, penderitaan, dan akhirnya, kematian. Kamu monster, saya mendesis. Kita semua monster, anak manusia. Hanya saja, sebagian dari kita jujur tentang itu. Asap itu tiba-tiba menyusut, kembali masuk ke mulut Lestari yang masih terbuka. Tubuhnya jatuh ke lantai, tidak bergerak. Untuk sesaat, kamar itu sunyi. Lalu Lestari membuka matanya. Tapi kali ini, bukan kegelapan yang saya lihat. Ada secercah kesadaran, ketakutan murni seorang gadis yang terjebak dalam neraka pribadinya. Tolong, bisinya, suara aslinya yang lemah, parau. Dia akan mengambil semuanya. Jiwa saya hampir habis. Air mata mengalir di pipinya yang kotor. Saya berlutut di sampingnya, tanpa melepaskan keris. Bagaimana cara mengusirnya? Dia terikat pada sesuatu di tubuh saya. Lestari meraih kerah bajunya,
menariknya hingga terlihat kulit dadanya yang pucat. Di sana, tepat di atas jantungnya, ada simbol aneh yang tergores di kulit, seperti lingkaran dengan tulisan-tulisan yang tidak saya kenal, berwarna hitam pekat seolah tinta itu hidup dan bergerak di bawah kulit. Simbol perjanjian, bisik saya. Warisan pengetahuan dari leluhur saya mulai muncul dalam pikiran. Simbol yang mengikat roh jahat pada inangnya. Harus diputuskan, Lestari terisak. Tapi, dia kuat, dia. Tiba-tiba, matanya kembali hitam. Senyuman lebar kembali meregang di wajahnya. Waktunya habis, penyapu kegelapan. Lestari bangkit dengan gerakan tersentak. Tapi kali ini, saya siap. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya menusukkan keris perak tepat ke tengah simbol di dadanya. Teriakan yang keluar bukan dari satu suara, tapi dari ribuan suara kesakitan, kemarahan, dan keputusasaan yang bergema di seluruh rumah. Cahaya putih menyilaukan memancar dari keris saya, menelan seluruh kamar. Lestari menjerit, tubuhnya melengkung, asap hitam keluar dari setiap lubang di tubuhnya, mulut, hidung, telinga, bahkan pori-porinya. Asap itu berusaha membentuk wajah lagi, tapi cahaya dari keris menghancurkannya sebelum sempat terbentuk. Suara terakhir yang terdengar adalah raungan kemarahan. Ini belum berakhir. Ki Gentur akan menemukanmu. Ki Gentur akan menghancurkan semua yang kamu cintai. Kemudian, sunyi. Lestari jatuh pingsan di lantai. Simbol di dadanya memudar, meninggalkan bekas luka merah seperti luka bakar. Udara di kamar itu tiba-tiba terasa lebih ringan, lebih bersih. Tapi bau anyir darah masih menggantung. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Reza berlari masuk, wajahnya basah oleh air mata. Lestari, adikku. Dia memeluk tubuh adiknya yang tidak sadar. Saya berdiri, gemetar. Keris di tangan saya masih hangat, tapi tidak lagi bergetar. Pertarungan pertama selesai. Tapi ancaman Ki Gentur masih menggantung di udara seperti janji buruk. Saya melihat ke jendela kamar. Di luar, di antara pepohonan beringin, sepasang mata merah menyala memandang ke arah rumah. Hanya sesaat, lalu menghilang. Ini baru permulaan. Asap itu menyebar, membentuk gambar-gambar di udara. Saya melihat Lestari beberapa bulan lalu, cantik, tersenyum, dengan mata yang bersinar. Dia sedang berjalan di pasar, membawa keranjang belanja. Lalu seorang laki-laki tua muncul, sama dengan wajah di asap, tapi dalam wujud fisik. Ki Gentur. Dia mendekati Lestari, mengatakan sesuatu. Lestari menggeleng, wajahnya takut. Dia berbalik pergi. Ki Gentur tersenyum. Senyum yang membuat darah saya membeku. Gambar berubah. Sekarang Lestari di rumahnya, menerima paket kecil. Sama seperti kotak yang saya antar malam ini. Dia membukanya, isi paket itu adalah boneka kain kecil yang menyerupai dirinya, dengan rambut asli di kepalanya. Lestari menjerit, melempar boneka itu. Tapi sudah terlambat. Malam itu, dia mulai berubah. Gambar-gambar itu memudar. Wajah asap kembali ke bentuknya. Dia menolak cintaku. Maka aku berikan hadiah yang pantas. Kegilaan. Penderitaan, dan akhirnya, kematian. Kamu monster, saya mendesis. Kita semua monster, anak manusia. Hanya saja, sebagian dari kita jujur tentang itu. Asap itu tiba-tiba menyusut, kembali masuk ke mulut Lestari yang masih terbuka. Tubuhnya jatuh ke lantai, tidak bergerak. Untuk sesaat, kamar itu sunyi. Lalu Lestari membuka matanya. Tapi kali ini, bukan kegelapan yang saya lihat. Ada secercah kesadaran, ketakutan murni seorang gadis yang terjebak dalam neraka pribadinya. Tolong, bisinya, suara aslinya yang lemah, parau. Dia akan mengambil semuanya. Jiwa saya, hampir habis. Air mata mengalir di pipinya yang kotor. Saya berlutut di sampingnya, tanpa melepaskan keris. Bagaimana cara mengusirnya? Dia terikat pada sesuatu di tubuh saya. Lestari meraih kerah bajunya, menariknya hingga terlihat kulit dadanya yang pucat. Di sana, tepat di atas jantungnya,
Ada simbol aneh yang tergores di kulit, seperti lingkaran dengan tulisan-tulisan yang tidak saya kenal, berwarna hitam pekat seolah tinta itu hidup dan bergerak di bawah kulit. Simbol perjanjian, bisik saya. Warisan pengetahuan dari leluhur saya mulai muncul dalam pikiran. Simbol yang mengikat roh jahat pada inangnya. Harus diputuskan, Lestari terisak. Tapi, dia kuat, dia. Tiba-tiba, matanya kembali hitam. Senyuman lebar kembali meregang di wajahnya. Waktunya habis, penyapu kegelapan. Lestari bangkit dengan gerakan tersentak. Tapi kali ini, saya siap. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya menusukkan keris perak tepat ke tengah simbol di dadanya. Teriakan yang keluar bukan dari satu suara, tapi dari ribuan suara kesakitan, kemarahan, dan keputusasaan yang bergema di seluruh rumah. Cahaya putih menyilaukan memancar dari keris saya, menelan seluruh kamar. Lestari menjerit, tubuhnya melengkung, asap hitam keluar dari setiap lubang di tubuhnya, mulut, hidung, telinga, bahkan pori-porinya. Asap itu berusaha membentuk wajah lagi, tapi cahaya dari keris menghancurkannya sebelum sempat terbentuk. Suara terakhir yang terdengar adalah raungan kemarahan, ini belum berakhir. Ki Gentur akan menemukanmu, Ki Gentur akan menghancurkan semua yang kamu cintai. Kemudian, sunyi, Lestari jatuh pingsan di lantai. Simbol di dadanya memudar, meninggalkan bekas luka merah seperti luka bakar. Udara di kamar itu tiba-tiba terasa lebih ringan, lebih bersih. Tapi bau anyir darah masih menggantung. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Reza berlari masuk, wajahnya basah oleh air mata. Lestari, adikku. Dia memeluk tubuh adiknya yang tidak sadar. Saya berdiri, gemetar. Keris di tangan saya masih hangat, tapi tidak lagi bergetar. Pertarungan pertama selesai, tapi ancaman Ki Gentur masih menggantung di udara seperti janji buruk. Saya melihat ke jendela kamar. Di luar, di antara pepohonan beringin, sepasang mata merah menyala memandang ke arah rumah. Hanya sesaat, lalu menghilang. Ini baru permulaan. 3 hari telah berlalu sejak kejadian di rumah Reza. Lestari masih lemah, tapi setidaknya dia sudah sadar dan bisa mengenali kakaknya. Matanya kembali normal, meski selalu ada bayangan ketakutan di dalamnya. Simbol di dadanya telah berubah menjadi luka bakar biasa yang perlahan-lahan sembuh. Saya kembali ke Jakarta, mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi tidak ada yang normal lagi. Setiap malam, saya bermimpi tentang wajah asap dengan mata merah. Setiap kali saya sendirian, saya merasa ada yang mengawasi. Kadang di sudut mata, saya melihat bayangan hitam bergerak terlalu cepat untuk menjadi manusia. Hari ini, saya berdiri di depan rumah tua di kawasan Menteng, rumah peninggalan almarhumah nenek saya dari pihak ibu. Sejak kecil, saya jarang diizinkan masuk ke sini. Ibu bilang rumah ini penuh kenangan. Sekarang saya tahu itu kode untuk penuh arwah. Pintu kayu besar itu terbuka dengan deritan yang familiar. Bau khas rumah tua, campuran kayu tua, buku, dan dupa memenuhi hidung saya. Di dalam, segalanya masih seperti yang saya ingat dari kunjungan terakhir saya 10 tahun lalu. Perabotan antik tertutup kain putih, lukisan-lukisan keluarga di dinding, dan di tengah ruang utama, altar leluhur dengan foto-foto wajah yang sebagian sudah saya lupa. Kamu akhirnya datang. Saya berbalik. Seorang perempuan tua berdiri di ambang pintu ke ruang dalam. Dia mengenakan kebaya sederhana, rambutnya yang putih disanggul rapi. Wajahnya berkerut tapi matanya tajam, biru pucat, mata yang sama dengan mata saya dan ibu saya. Bibi Sari, saya menyapa. Bibi satu-satunya dari pihak ibu yang masih hidup, penjaga rumah dan warisan keluarga. Dia mendekat, matanya memeriksa saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kamu sudah bertemu dengannya, ya? Ki Gentur. Bagaimana dia tahu? Saya tidak memberitahu siapapun tentang detail kejadian di Sukabumi. Bahkan Rina hanya tahu bahwa ada masalah gaib yang saya bantu atasi. Bibi Sari tersenyum tipis.
seperti membaca pikiran saya. Dia meninggalkan jejaknya padamu. Aura kegelapan itu seperti noda di kain putih. Dan keris itu, dia menunjuk kalung keris perak di leher saya. Bercerita banyak, dia panas, bukan? Seperti marah. Saya meraba keris itu. Memang, sejak pertemuan dengan Ki Gentur, keris ini selalu terasa hangat, bahkan kadang panas seperti baru ditempa. Ikut aku, kata Bibi Sari, berbalik dan berjalan ke dalam rumah. Saya mengikutinya melalui lorong-lorong sempit yang dipenuhi rak buku kuno. Rumah ini lebih besar dari yang terlihat dari luar, seperti labirin yang dirancang untuk membingungkan orang asing. Akhirnya kami sampai di sebuah ruangan tanpa jendela, hanya diterangi oleh lilin-lilin di dinding. Di tengah ruangan, ada meja kayu besar dengan berbagai benda aneh, keris-keris tua, batu-batu berwarna aneh, botol berisi cairan, dan buku-buku dengan sampul kulit. Keluarga kita, mulai Bibi Sari sambil duduk di kursi kayu, bukan keluarga biasa. Garis darah kita telah terjalin dengan dunia gaib selama 7 generasi. Nenek buyutmu, Mbah Ratu, adalah seorang pelindung, penyapu kegelapan, seperti yang disebut oleh roh-roh jahat. Dia membuka sebuah buku besar. Halamannya terbuat dari kertas yang sudah menguning dan rapuh. Di salah satu halaman, ada gambar simbol yang persis seperti yang saya lihat di dada Lestari. Simbol perjanjian, kata Bibi Sari. Tanda bahwa seseorang telah menjual sebagian jiwanya, atau jiwa orang lain, kepada kekuatan gelap. Ki Gentur adalah salah satu pengguna simbol ini. Tapi dia bukan yang pertama. Dia membalik halaman. Ada gambar-gambar lain, simbol-simbol yang berbeda tapi memiliki pola yang mirip. Ki Gentur adalah murid dari dukun santet yang lebih tua, lebih kuat. Tapi dia serakah, ingin kekuatan lebih cepat, maka dia membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak seharusnya dia ganggu. Something, tanya saya. Bibi Sari menatap saya lama. Ada banyak lapisan realitas, maya. Dunia kita hanya salah satunya. Ada dunia arwah, dunia bayangan, dunia mimpi, dan ada dunia di bawah itu semua. Dunia kegelapan murni. Ki Gentur berhubungan dengan penghuni dunia itu. Dan sebagai bayarannya, dia harus memberikan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Lestari hampir menjadi salah satunya. Kenapa dia menargetkan Lestari? Tanya saya. Karena cinta yang ditolak hanyalah alasan permukaan, jawab Bibi Sari. Yang sebenarnya, Ki Gentur mencari jiwa-jiwa murni, jiwa yang belum ternoda kebencian, keserakahan, atau dosa besar. Jiwa seperti itu lebih berharga untuk transaksinya. Lestari adalah gadis baik, hati bersih. Dia sempurna untuk tujuan Ki Gentur. Saya merasa mual, jadi dia akan terus mencari. Bibi Sari mengangguk perlahan. Dan sekarang dia tahu tentangmu. Penyapu kegelapan terakhir dari garis darah kita. Kamu adalah ancaman baginya. Dan juga, kamu adalah target yang sangat berharga. Jiwa penyapu kegelapan lebih berharga dari 100 jiwa biasa. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin. Lilin-lilin berkedip, bayangan di dinding bergerak aneh. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Maya, lanjut Bibi Sari, suaranya rendah. Ki Gentur tidak bekerja sendirian. Dia memiliki jaringan, murid-murid, korban-korban yang telah dia kendalikan sepenuhnya. Dan mereka ada di mana-mana. Bahkan mungkin di Jakarta. Dia berdiri, berjalan ke sudut ruangan, dan mengambil sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, ada sebuah buku catatan kulit dengan kunci kecil. Ini buku harian Mbah Ratu, kata Bibi Sari. Dia mencatat semua pertemuannya dengan kekuatan gelap, termasuk pertemuannya dengan guru Ki Gentur, dulu. Bacalah, tapi hati-hati, beberapa halamannya masih menyimpan energi. Saya mengambil buku itu, begitu menyentuhnya, saya merasakan getaran aneh, seperti buku itu hidup. Dan satu lagi, kata Bibi Sari, wajahnya serius. Kamu tidak bisa melawan Ki Gentur sendirian. Kamu butuh perlindungan. Kamu butuh saudara-saudaramu. Saudara, saya hanya punya Rina.
Bibi Sari menggeleng. Bukan saudara darah, saudara gaib. Setiap penyapu kegelapan memiliki 4 pelindung dari dunia arwah. Mereka terikat pada garis darah kita. Kamu sudah merasakan kehadiran mereka, kan? Saat kamu dalam bahaya, saya teringat saat di kamar Lestari. Saat keris saya bersinar, saya merasa ada yang membantu, energi asing tapi familiar yang mengalir melalui saya. Mereka akan memperkenalkan diri ketika waktunya tepat, lanjut Bibi Sari. Tapi ingat, mereka bukan pelayan. Mereka adalah mitra. Perlakukan mereka dengan hormat. Percakapan kami terputus oleh dering telepon saya. Dari layar, nama Rina berkedip. Suara kakak saya panik. Maya, kamu di mana? Kamu harus ke rumah sakit sekarang. Ada kecelakaan. Bima, teman kantorku, hampir tewas tertabrak truk. Tapi anehnya, dia bilang dia melihatmu dalam mimpinya semalam. Dia bilang kamu memperingatkannya. Saya menatap Bibi Sari. Bibi itu mengangguk, seperti sudah tahu. Ki Gentur tidak membuang waktu, bisiknya. Dia sudah menemukan target berikutnya. Dan dia menggunakanmu sebagai umpan. Jantung saya berdebar kencang. Apa maksudnya? Kamu menyelamatkan Lestari. Itu membuatmu terhubung dengan Ki Gentur. Sekarang dia bisa menggunakan mimpimu atau bayanganmu untuk mencapai target-targetnya. Bima melihat kamu dalam mimpinya bukan kebetulan. Saya merasa seperti terjebak dalam jaring laba-laba yang semakin rumit. Apa yang harus saya lakukan? Pergi ke rumah sakit, temui Bima. Tapi waspada, Ki Gentur mungkin sudah menunggu. Saya bergegas pergi, buku harian Mbah Ratu saya pegang erat. Di pintu keluar, Bibi Sari memegang bahu saya. Maya, ingat ini, Ki Gentur bukan musuh terbesarmu. Musuh terbesarmu adalah ketakutanmu sendiri. Dan dia tahu itu. Dia akan menggunakannya. Saya mengangguk, lalu keluar ke terik matahari Jakarta. Tapi sinar matahari tidak menghangatkan. Saya masih merasa dingin, seperti kegelapan dari rumah tua itu mengikuti saya. Di taksi menuju rumah sakit, saya membuka buku harian Mbah Ratu. Halaman pertama terbuka dengan sendirinya, seolah buku itu tahu apa yang ingin saya baca. Tulisan tangan tua yang elegan terbentang di depan saya. Hari ini aku bertemu dengan muridnya yang paling ambisius. Namanya Gentur, matanya seperti bara api, dan jiwanya sudah setengah terjual. Dia mencari cara untuk hidup abadi, untuk kekuatan tak terbatas. Aku memperingatkannya, setiap perjanjian dengan kegelapan memiliki harga. Dan harga itu selalu lebih mahal dari yang diperkirakan. Saya membalik halaman. Ada gambar simbol lagi, tapi kali ini lebih rumit. Dan di bawahnya, catatan. Gentur telah menciptakan simbol barunya. Simbol ini tidak hanya mengikat jiwa, tapi juga menarik penderitaan orang-orang di sekitar target. Keluarga, teman, bahkan orang yang hanya kebetulan lewat. Semua akan merasakan efeknya. Aku harus menghentikannya sebelum terlambat. Tapi tampaknya, Mbah Ratu tidak berhasil menghentikannya. Atau setidaknya, tidak sepenuhnya. Taksi berhenti di depan rumah sakit. Sebelum turun, saya melihat ke kaca spion. Di kursi belakang, untuk sesaat singkat, saya melihat 4 sosok bayangan duduk diam. Lalu mereka menghilang. Saudara-saudara gaib saya, mereka sudah di sini. Rumah sakit berbau disinfektan dan ketakutan. Saya menemukan Rina di lorong IGD, wajahnya pucat, tangan menggenggam erat tasnya. Maya, terima kasih Tuhan kamu datang. Dia memeluk saya. Bima, dia aneh. Dokter bilang secara fisik dia hampir tidak terluka, tapi dia tidak bangun-bangun. Dan dia terus bergumam dalam tidurnya. Bergumam apa? Rina menatap saya, matanya penuh ketakutan. Nama kamu, dan nama Ki Gentur, dingin merambat di tulang belakang saya. Saya mengikuti Rina ke ruang perawatan di mana Bima terbaring. Pemuda seusia saya, mungkin pertengahan 20-an, dengan wajah tampan yang sekarang keriput oleh penderitaan meski dia tidak sadar. Di sebelahnya, seorang perempuan paruh baya,
saya menduga ibunya duduk sambil memegangi tangannya, air mata mengalir di pipinya. Saya Maya, saya memperkenalkan diri pada ibu itu. Teman Rina, bagaimana kondisinya? Ibu itu menggeleng. Dokter tidak tahu, scan otak normal, tidak ada cedera serius. Tapi dia seperti terjebak dalam mimpi buruk. Saya mendekati tempat tidur. Begitu dekat, saya merasakannya, energi yang sama seperti di rumah Lestari. Dingin, jahat, dan lapar. Saya melihat lebih dekat. Di leher Bima, tepat di bawah telinga, ada bercak hitam kecil seperti tahi lalat. Tapi ketika saya perhatikan, bercak itu bergerak perlahan, seperti sesuatu yang hidup di bawah kulitnya. Simbol, versi yang lebih kecil, lebih halus. Tanpa berpikir panjang, saya meraih keris perak di leher saya. Begitu dekat dengan Bima, keris itu bergetar keras, hampir melompat dari genggaman saya. Ibu, saya berkata pada Ibu Bima, apakah Bima menerima paket atau hadiah aneh belakangan ini? Ibu itu mengernyit. Sebenarnya, iya, seminggu yang lalu, ada paket tanpa nama pengirim. Isinya kalung perak. Bima bilang itu mungkin dari mantan pacarnya. Dia memakainya, dan sejak itu, dia mulai berubah. Jadi pemurung, sering ketakutan tanpa alasan. Di mana kalung itu sekarang? Masih di rumah, di kamarnya. Saya menatap Rina. Kita harus ke rumah Bima. Sekarang, Ibu Bima protes, takut meninggalkan anaknya. Tapi Rina meyakinkannya bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bima. Akhirnya, dengan berat hati, ibu itu memberikan alamat dan kunci rumah. Rumah Bima ternyata tidak jauh, sebuah rumah 2 lantai di kawasan Kebayoran Baru. Dari luar, tampak normal, rumah keluarga kelas menengah yang terawat baik. Tapi begitu kami mendekat, saya merasakannya lagi, rumah itu bernafas. Jendela-jendelanya seperti mata yang mengawasi, pintunya seperti mulut yang siap menelan. Rina, tunggu di mobil, saya meminta. Tidak mungkin, aku ikut. Saya tahu tidak ada gunanya berdebat. Kami memasuki rumah. Suasana di dalam lebih buruk dari yang saya bayangkan. Dingin, meski AC tidak menyala. Bau anjir lagi, darah dan bunga kuburan. Dan ada suara bisikan-bisikan dari sudut-sudut ruangan, terlalu pelan untuk didengar jelas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Kami menaiki tangga ke lantai 2, ke kamar Bima. Di depan pintu kamarnya, saya berhenti. Dari celah bawah pintu, keluar asap tipis berwarna kehitaman. Rina, tetap di belakangku, bisik saya. Saya membuka pintu. Kamar itu gelap, tirai tertutup rapat. Tapi dalam kegelapan itu, saya melihat sesuatu bergerak. Bukan tikus atau serangga. Sesuatu yang lebih besar, lebih berbentuk manusia. Tapi tidak utuh, seperti bayangan yang terfragmentasi. Saya menyalakan lampu, dan saya melihatnya. Di dinding kamar Bima, di langit-langit, di lantai, simbol-simbol. Puluhan, mungkin ratusan simbol seperti yang ada di dada Lestari dan leher Bima. Mereka berdenyut pelan, seperti jantung-jantung kecil yang hidup. Di tengah kamar, di atas meja belajar, ada kalung perak. Tapi sekarang saya bisa melihat dengan jelas, kalung itu bukan perak biasa. Bahan dasarnya mungkin perak, tapi dihiasi dengan simbol-simbol kecil yang sama. Dan di tengahnya, ada batu hitam pekat yang menyerap cahaya. Jangan sentuh, teriak saya ketika Rina mendekat. Tapi terlambat, Rina sudah mengambil kalung itu. Dia membeku, matanya melotot, mulutnya terbuka seperti ingin berteriak tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu dari mulutnya, keluar suara yang bukan suaranya, suara laki-laki tua, serak, penuh kemenangan jahat. Ah, penyapu kegelapan, kamu datang, Ki Gentur menunggumu. Rina, atau apapun yang mengendalikannya, berbalik. Matanya sekarang hitam pekat, persis seperti mata Lestari dulu. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Di dalam kegelapan itu, ada titik-titik merah kecil, seperti bintang-bintang di langit malam yang gelap. Kakakku, bisik saya,
tangan gemetar memegang keris. Bukan kakakmu lagi, suara itu tertawa. Dia sekarang milik Ki Gentur. Seperti yang lain, dia, atau itu, melambaikan tangan. Simbol-simbol di dinding tiba-tiba bersinar merah darah. Dari dalam cahaya itu, keluar sosok-sosok. Tidak utuh, potongan-potongan manusia, tangan yang merayap di lantai, kepala yang mengambang di udara, torso tanpa anggota badan yang bergerak dengan cara menggeliat seperti ulat. Pasukan gaib Ki Gentur. Mereka mengelilingi kami, bergerak mendekat. Bau busuk sekarang memenuhi kamar, bau daging membusuk, keringat ketakutan, dan sesuatu yang manis seperti madu basi. Saya mengangkat keris, keluar dari tubuh kakak saya. Atau apa, ejek suara itu? Kamu akan menusuknya, membunuh saudaramu sendiri? Saya terpana. Dia benar. Saya tidak bisa menyerang Rina. Tapi saya harus melakukan sesuatu. Tiba-tiba, saya ingat kata-kata Bibi Sari. Saudara-saudara gaib saya. Saya menutup mata, berusaha merasakan kehadiran mereka. Awalnya tidak ada. Lalu, ada. 4 energi berbeda, mengelilingi saya. Satu terasa seperti angin sepoi-sepoi. Satu seperti panas api. Satu seperti tanah padat. Satu seperti air mengalir. Saya butuh bantuan, bisik saya dalam hati. Dan mereka menjawab, tidak dengan kata-kata, tapi dengan sensasi. Angin sepoi-sepoi itu berubah menjadi angin kencang yang memutar di dalam kamar, menyebarkan simbol-simbol di dinding. Panas api itu menjadi kehangatan yang mengalir melalui tangan saya ke keris, membuatnya bersinar terang. Tanah padat itu menjadi kekuatan di kaki saya, mengakar saya ke lantai. Air mengalir itu menjadi suara gemericik yang memenuhi ruangan, menenggelamkan bisikan-bisikan jahat. Rina menjerit, suara ganda lagi, suaranya sendiri dan suara Ki Gentur. Tidak mungkin, mereka seharusnya sudah terlupakan. Saya membuka mata, keris di tangan saya sekarang bersinar seperti matahari mini. Saya mengarahkannya ke Rina, tapi bukan untuk menyerang. Saya mengarahkan cahayanya ke kalung di tangan Rina. Kalung itu berasap, meleleh. Batu hitam di tengahnya retak, dan dari dalam retakan itu, keluar cairan hitam pekat yang berbau seperti mayat yang sudah membusuk berbulan-bulan. Rina jatuh ke lantai, pingsan. Sosok-sosok tidak utuh di sekeliling kami menjerit, lalu menghilang satu persatu, seperti asap tertiup angin. Tapi sebelum yang terakhir menghilang, sebuah tangan, hanya tangan, terputus di pergelangan, merayap mendekati saya. Di telapak tangan itu, ada mulut dengan gigi-gigi runjang. Mulut itu berbicara dengan suara Ki Gentur. Ini belum berakhir, penyapu kegelapan. Aku sudah mengirim hadiah untuk keluargamu. Untuk ibumu di Bandung, untuk ayahmu di Bali. Tunggu saja. Lalu tangan itu menghilang. Saya berlutut di samping Rina, memeriksanya. Dia masih bernafas, tapi lemah. Matanya tertutup, dan di lehernya, di tempat yang sama seperti Bima, ada bercak hitam kecil. Tapi tidak bergerak, setidaknya, tidak untuk sekarang. Saya mengambil sisa-sisa kalung yang meleleh. Batu hitam itu sekarang pecah berkeping-keping. Di dalam salah satu pecahan, saya melihat sesuatu, sehelai rambut. Rambut Rina. Ki Gentur sudah mengincar kami dari awal. Rina, saya, mungkin seluruh keluarga saya. Telepon saya berdering, nomor tidak dikenal. Saya mengangkat, suara di seberang sana familiar, suara yang sama yang keluar dari mulut Rina tadi. Selamat, Maya. Kamu lulus tes pertama, tapi permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, hadiahnya lebih personal. Apa yang kau inginkan? Teriak saya. Jiwa terakhir yang aku butuhkan untuk menyempurnakan perjanjianku. Jiwa penyapu kegelapan. Jiwa kamu. Dan telepon terputus. Saya menatap Rina yang masih pingsan, lalu ke simbol-simbol di dinding yang mulai memudar. Ki Gentur tidak hanya mengincar orang-orang tak dikenal. Dia sekarang mengincar saya dan orang-orang yang saya cintai. Dan dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Rina dibawa ke rumah sakit yang sama dengan Bima. Dokter lagi-lagi bingung,
secara fisik sehat, tapi tidak sadar. Saya duduk di antara dua tempat tidur mereka, memegangi tangan masing-masing. Bercak hitam di leher mereka masih ada, tapi sekarang tidak bergerak. Seperti menunggu. Bibi Sari datang beberapa jam kemudian, wajahnya lebih keriput dari biasanya, seperti usia 10 tahun bertambah dalam satu malam. Dia meningkat serangannya, kata Bibi Sari tanpa basa-basi. Ki Gentur biasanya tidak menyerang langsung seperti ini. Dia butuh sesuatu. Dengan cepat. Apa? Tanya saya. Bibi Sari duduk di kursi di samping saya. Perjanjian dengan kegelapan selalu memiliki tenggat waktu. Jiwa-jiwa harus diberikan secara berkala. Jika tidak, kekuatan yang dia dapatkan akan berbalik memakannya. Jadi Ki Gentur terdesak. Itu bisa menjadi kelebihan kami. Atau itu bisa membuatnya lebih berbahaya. Bibi, dia mengancam keluarga saya. Ibu di Bandung, ayah di Bali. Bibi Sari mengangguk pelan. Sudah saya antisipasi. Saya kirim pelindung ke mereka. Tapi itu hanya sementara. Kita harus menyerang sumbernya. Bagaimana? Kita bahkan tidak tahu di mana Ki Gentur. Kita tidak perlu mencarinya, kata Bibi Sari. Dia akan menemui kita, tapi kita harus memilih medan pertempuran. Dia membuka tasnya, mengeluarkan beberapa benda, lilin hitam, bubuk yang berbau seperti rempah-rempah dan tanah kuburan, sehelai kain putih, dan sebuah cermin kecil bercorak aneh. Kita akan memanggilnya, lanjut Bibi Sari. Tapi bukan ke dunia kita. Ke wilayah antara dimensi kegelapan tempat dia paling kuat, tapi juga tempat kita bisa melawannya tanpa membahayakan orang lain. Itu gila, tapi apa pilihan lain? Menunggu sampai Ki Gentur menyantet seluruh keluarga saya satu persatu? Kapan? Tanya saya. Malam ini, saat tengah malam, ketika batas antara dunia paling tipis. Sepanjang sore, Bibi Sari mempersiapkan saya. Dia mengajarkan mantra-mantra perlindungan, cara memanggil saudara-saudara gaib dengan sengaja, dan yang paling penting, cara menggunakan keris pusaka dengan benar. Keris ini bukan hanya senjata, katanya sambil memegang keris yang sekarang saya lepaskan dari kalung. Ini kunci ke dunia leluhur kita, dan juga kunci ke dunia yang ingin kita masuki malam ini. Dia menunjukkan simbol-simbol kecil di sepanjang bilah keris yang selama ini tidak saya perhatikan. Setiap simbol mewakili satu generasi penyapu kegelapan. Kamu adalah yang ketujuh. Semua leluhurmu ada di sini, di dalam logam ini. Mereka akan membantumu. Malam tiba. Kami memilih tempat di rumah Bibi Sari, ruangan tanpa jendela tempat kami berbicara sebelumnya. Bibi Sari menggambar lingkaran di lantai dengan bubuk putih, menempatkan lilin di 5 titik, 4 arah mata angin plus tengah, dan meletakkan cermin di pusat lingkaran. Saat kita mulai, kamu akan masuk ke dalam lingkaran, instruksi Bibi Sari. Saya akan menjaga dari luar. Tapi begitu kamu masuk ke dimensi kegelapan, saya tidak bisa membantumu. Hanya kamu dan saudara-saudara gaibmu. Bagaimana saya kembali? Keris itu akan membawamu kembali. Tapi hanya jika kamu masih memegangnya. Jangan lepaskan, dalam keadaan apapun. Tengah malam tiba. Bibi Sari mulai membacakan mantra dalam bahasa kuno yang tidak saya mengerti. Lilin-lilin menyala dengan sendirinya, apinya berwarna biru pucat. Udara di ruangan menjadi berat, seperti sebelum badai. Sekarang, Maya, bisik Bibi Sari. Saya melangkah ke dalam lingkaran. Begitu kaki saya menyentuh lantai di dalam lingkaran, segalanya berubah. Suara dari luar memudar. Warna-warna memudar menjadi nuansa abu-abu. Dan cermin di tengah lingkaran tidak lagi memantulkan ruangan. Sekarang yang terpantul adalah sebuah hutan gelap, dengan pohon-pohon beringin yang dahan-dahannya seperti tangan mencakar langit. Pegang keris, dan sentuh cermin. Suara Bibi Sari terdengar jauh, seperti dari ujung terowongan panjang. Saya melakukan seperti yang diperintahkan. Begitu jari saya menyentuh permukaan cermin, kaca itu tidak lagi padat. Seperti air, saya terhisap masuk, dan saya berada di hutan. Tapi bukan hutan biasa,
Pohon-pohon di sini memiliki wajah di batangnya, wajah-wajah penderitaan, mulut terbuka dalam jeritan bisu. Tanah di bawah kaki saya lunak, seperti daging, dan berdenyut pelan. Langit tidak ada, hanya kegelapan pekat di atas kanopi pohon, sesekali diselingi kilatan merah seperti petir darah. Dia di sini, sebuah suara berbisik di telinga saya. Bukan suara Bibi Sari atau suara manusia manapun. Ini suara pertama dari saudara gaib saya, suara seperti angin yang membawa kata-kata. Di mana? Saya bertanya dalam hati. Di jantung kegelapan. Ikuti cahaya kerismu. Saya melihat keris di tangan saya. Benar, dia memancarkan cahaya keperakan lemah, seperti senter di kabut tebal. Cahaya itu mengarah ke suatu arah. Saya mulai berjalan. Hutan ini hidup dengan cara yang mengerikan. Akar-akar pohon bergerak seperti ular, mencoba menjerat kaki saya. Bayangan di antara pohon-pohon bergerak sendiri, membentuk sosok-sosok manusia yang kemudian menghilang. Dan ada suara, bisikan-bisikan dalam banyak bahasa, beberapa saya kenali, sebagian besar tidak. Semua mengatakan hal yang sama, pergi. Selamatkan dirimu, dia akan memakan jiwamu. Tapi saya terus berjalan. Saya harus menemukan Ki Gentur. Harus menghentikannya. Setelah berjalan mungkin 1 jam, waktu terasa berbeda di sini. Mungkin lebih cepat, mungkin lebih lambat, saya sampai di sebuah clearing. Di tengah lapangan, ada sebuah altar dari batu hitam. Dan di depan altar, berdiri seorang laki-laki. Dia lebih tua dari yang saya bayangkan, mungkin 70-an, tapi berdiri tegak. Rambutnya putih panjang, terurai di bahu. Dia mengenakan kain hitam sederhana. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya, merah darah, tanpa pupil, dan di dalamnya ada cahaya seperti api yang menyala-nyala. Ki Gentur, dia datang, katanya, suaranya seperti batu yang saling bergesekan. Penyapu kegelapan terakhir. Aku sudah menunggumu. Saya di sini untuk menghentikanmu, kata saya, berusaha membuat suara saya tetap stabil. Ki Gentur tertawa. Suaranya bergema di seluruh hutan, membuat pohon-pohon bergetar. Menghentikanku? Kamu pikir kamu bisa? Aku sudah hidup selama 100 tahun berkat kekuatan yang kamu sebut kegelapan. Aku sudah mengalahkan penyapu kegelapan sebelumnya, nenek buyutmu sendiri. Jantung saya berdetak kencang. Bah Ratu, ya, dia kuat. Tapi tidak cukup kuat. Ki Gentur melangkah mendekat. Dengan setiap langkah, tanah berdenyut lebih keras. Dia mencoba menghentikanku, seperti kamu. Dan lihat apa yang terjadi padanya. Dia mengangkat tangan. Dari tanah, keluar sebuah sosok transparan. Seorang perempuan tua dengan wajah yang mirip dengan Bibi Sari. Dan juga mirip dengan saya. Bah Ratu, tapi dia tidak utuh. Seperti hantu yang terfragmentasi, bagian-bagian tubuhnya hilang. Dia masih di sini, kata Ki Gentur. Sebagian jiwanya masih terjebak di dimensi ini. Sebuah pelajaran untukmu, jangan melawan apa yang tidak bisa kamu kalahkan. Saya mengangkat keris. Saya bukan Mbah Ratu. Tidak, setuju Ki Gentur. Kamu lebih lemah, kamu bahkan belum sepenuhnya memahami kekuatanmu sendiri. Dia melambaikan tangan lagi. Sekarang dari pohon-pohon di sekeliling, keluar sosok-sosok lain, puluhan, mungkin ratusan. Semua transparan, semua terfragmentasi. Korban-korban Ki Gentur selama 100 tahun terakhir. Lihatlah, hadiahku, kata Ki Gentur dengan bangga. Setiap jiwa yang saya kumpulkan, setiap jiwa yang saya berikan pada kegelapan sebagai pembayaran. Dan sekarang, aku butuh satu lagi. Jiwa terakhir untuk menyempurnakan perjanjianku. Jiwa yang akan memberiku keabadian sejati. Dia menatap saya. Jiwa kamu. Saya mundur. Saya tidak akan memberikannya. Kamu tidak punya pilihan. Ki Gentur mengangkat kedua tangannya. Sosok-sosok hantu di sekeliling kami mulai bergerak mendekat. Tangan-tangan transparan meraih ke arah saya. Mulut-mulut tanpa suara membuka dalam jeritan. Tapi sebelum mereka menyentuh saya,
4 energi yang saya rasakan sebelumnya muncul dengan kuat. Angin kencang bertiup, menyebarkan sosok-sosok hantu itu. Api menyala di ujung keris saya, membuatnya bersinar terang. Kekuatan mengalir di kaki saya, mengakar saya ke tanah. Dan suara air mengalir memenuhi udara, menenggelamkan bisikan-bisikan jahat. Saudara-saudara gaib saya, mereka di sini. Saya melihat sekeliling. Saya tidak melihat wujud mereka, tapi saya merasakan kehadiran mereka. 4 sosok energi di sekeliling saya, melindungi. Ki Gentur menyeringai, pelindung-pelindungmu, mereka tidak akan cukup. Dia maju menyerang. Tangannya bukan lagi tangan manusia, jari-jarinya memanjang menjadi cakar hitam, mengayun ke arah saya. Saya mengangkat keris, menangkis. Bila keris menyentuh cakarnya, percikan api biru menyala. Ki Gentur menjerit, suara kemarahan, bukan kesakitan. Pertarungan dimulai. Ki Gentur cepat, lebih cepat dari manusia seharusnya. Tapi dengan bantuan saudara-saudara gaib saya bisa mengimbanginya. Angin meniupkannya ke samping ketika dia menyerang. Api dari keris membakar kulitnya ketika saya berhasil menyentuhnya. Tanah di bawah kakinya menjadi lunak, memperlambat gerakannya. Air membentuk kabut tebal yang mengganggu penglihatannya. Tapi Ki Gentur kuat. Dia memiliki 100 tahun pengalaman dengan kekuatan gelap ini. Dia tahu trik-trik yang tidak saya ketahui. Dia tiba-tiba menghilang, lalu muncul di belakang saya. Cakarnya menyambar punggung saya. Saya berhasil menghindar sebagian, tapi tetap merasakan sakit tajam. 3 garis luka di bahu, darah mulai mengalir. Darah penyapu kegelapan, bisik Ki Gentur, menjilat darah dari cakarnya. Lezat, penuh kekuatan, saya menyerang balik, menusukkan keris ke arah dadanya. Tapi dia menghindar lagi, muncul di sisi lain. Ini tidak akan berakhir, Maya, katanya, suaranya sekarang dari segala arah. Aku bisa terus seperti ini selamanya. Tapi kamu, berapa lama lagi kamu bisa bertahan? 1 jam, 2 jam, di dunia nyata, tubuhmu akan lelah. Dan ketika kamu lelah, aku akan mengambil jiwamu. Dia benar, saya sudah mulai lelah. Luka di bahu saya sakit, dan energi yang mengalir melalui saya dari saudara-saudara gaib mulai melemah. Saya harus mengakhiri ini, cepat. Tapi bagaimana? Tiba-tiba, saya ingat sesuatu yang Bibi Sari katakan. Ki Gentur telah menjual jiwanya pada kekuatan yang lebih gelap. Tapi setiap perjanjian memiliki celah. Celah, kelemahan. Saya melihat altar batu hitam di tengah clearing. Di atasnya, ada sebuah benda, sebuah buku kulit tua, mirip dengan buku harian Mbah Ratu. Buku perjanjian. Kamu melihatnya? Ya, kata Ki Gentur, muncul lagi di depan altar. Buku perjanjianku. Disinilah semuanya dimulai, dan disinilah semuanya akan berakhir. Dia melindungi altar. Itu berarti altar itu penting. Mungkin itu kunci untuk mengalahkannya. Saya harus mencapai altar itu. Saya berlari ke arahnya. Ki Gentur tertawa, mengangkat tangannya. Dari tanah di depan saya, keluar tangan-tangan mayat, mencoba menjerat kaki saya. Saya melompati mereka, terus berlari. Hampir sampai. Tapi Ki Gentur sekarang berdiri di depan altar, tangan terangkat, mulutnya bergerak cepat mengucapkan mantra. Udara di sekitar altar bergetar. Sesuatu muncul dari buku perjanjian itu, asap hitam pekat yang membentuk sosok besar, dengan banyak tangan dan banyak mata. Kekuatan yang lebih gelap yang dia sebutkan. Saya berhenti. Sosok itu tidak bisa dilawan. Energinya membuat seluruh hutan bergetar, membuat saya hampir pingsan hanya dengan kehadirannya. Tapi sebelum sosok itu sepenuhnya terbentuk, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sosok Mbah Ratu yang terfragmentasi tiba-tiba bergerak. Dengan sisa-sisa kekuatannya, dia menyerang Ki Gentur dari belakang. Tidak, teriak Ki Gentur, terkejut. Itu membuka celah. Saya maju, keris teracung, menusuk bukan ke arah Ki Gentur, tapi ke arah buku perjanjian di altar. Bilah keris menembus kulit buku.
Cahaya putih menyilaukan memancar dari dalam buku, menelan segalanya. Saya mendengar jeritan Ki Gentur, jeritan kemarahan, ketakutan, dan akhirnya kesakitan sejati. Lalu segalanya menjadi putih. Cahaya putih itu perlahan memudar, dan kesadaran saya kembali seperti terjatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Saya terbaring di lantai ruangan Bibi Sari, lemah, pusing, tapi selamat. Di sekeliling saya, lingkaran ritual sudah hancur, dan Bibi Sari membungkuk di atas saya dengan wajah penuh kekhawatiran yang perlahan berubah menjadi lega. Perjanjian hitam Ki Gentur telah berhasil saya hancurkan. Pertarungan pertama kami sudah usai. Tapi di tengah rasa lega yang mulai menyelimuti, sebuah panggilan telepon gila dari rumah sakit menghancurkan ketenangan sesaat. Rina dan Bima, yang seharusnya sudah selamat, justru bertingkah sangat aneh. Menurut perawat di sana, mereka berdiri dengan postur kaku, mata mereka hitam pekat tanpa biji mata, dan dari mulut mereka keluar suara perempuan yang penuh dengan dendam kesakitan, terus-menerus menanyakan keberadaan Ki Gentur. Ternyata, mengalahkan Ki Gentur hanyalah akhir dari babak pertama. Kegelapan yang ia tinggalkan masih merajalela, dan kini sebuah entitas baru yang jauh lebih misterius telah bangkit. Entitas yang menyebut dirinya Nyai Kanti. Dia bukan Ki Gentur, tapi energinya terasa sama gelapnya, bahkan lebih penuh dengan amarah yang mendidih. Siapakah Nyai Kanti yang sebenarnya? Apa hubungannya dengan Ki Gentur? Dan yang terpenting, bagaimana saya bisa menghadapi ancaman baru ini yang ternyata sudah lama ada dan kini menguasai tubuh orang-orang yang saya cintai? Perjalanan saya jauh dari selesai. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda, pendengar setia, Kisah Misteri di Shyflash Channel dan pembaca cerdas di shyflash.com. Jangan lewatkan kelanjutan kisah menegangkan ini di bagian kedua, yang akan segera hadir. Dukung terus Shyflash Misteri dengan cara menekan tombol like, menulis komentar, dan membagikan kisah ini agar lebih banyak orang yang ikut waspada. Sampai jumpa di kelanjutan pertarungan maya melawan kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.